Cuman yang jadi pertanyaan gini, Ibun, ini kalau Saifuddin nih benar-benar udah terpuruk sampai benar-benar terpuruk, dia mau kembali sama Ibun, Ibun tetap membuka ini pintu? Usia Mbak Sarah ini manfaatkan sebaik-baiknya. Kalaupun Mbak Sarah hendak menikah lagi, menikah udah. Karena itu memang sudah menjadi saya rasa Saifuddin Ibrahim sudah memilih takdirnya, yang dimana dia tidak mau berkumpul dengan keluarganya, sehingga dia ingin tetap hidup berkemewah-mewahan dengan cara menadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah dan para nabi beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana istri Saifuddin Ibrahim ya, si Ibun. Saya kompor-kompori habis, saya panas-panasi habis. Kasih paling nanti si Saifuddin Ibrahim nih pasti marah dengan saya itu ya, karena saya goda-goda istrinya tuh ya, saya kompor-kompori untuk berpisah sama si Udin lalu kawin dengan saya. Lucu kamu muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Itu buktinya saya sering live di gereja YouTube aja dikata-katain sama dia jadi mau buat orang itu menjauhi dari saya, sehingga saya putus asa dan balik ke dia. Artinya dia tuh pengen aku tuh tetap di samping dia. Coba kalian bandingin perbedaan ada saya di sebelah dengan setelah saya kabur. Saya kabur itu juga bukan semata-mata udah hilang donasi, udah susah habis. No, justru kalau mau senang ya tetap di sebelah Abi ya lebih. Saya bukan lagi susah dekat Abi. Selamat malam nih, ada muncul Pak Yusuf. Nah, saya bukan lagi susah meninggalkan Abi, meninggalkan suami saya. Justru saya tuh pengen kasih pelajaran, supaya dia bisa berpikir ada saya, gimana dengan tidak ada saya. Ternyata kan dia makin oleng. Makanya waktu kedutaan Indonesia mau interogasi saya bilang gini ya lebih, dengan Bapak memulangkan saya itu sudah memukul dia. Kalau bahasa kita orang Islam tuh azab lah. Udah kelihatan kan perbedaannya? Bukan saya nggak cinta dengan suami saya, justru saya mau kasih pelajaran bisa biar dia berpikir. Dengan sekarang ini kan tetap saya pantau beliau. Gini, semua ini waktu proses Tuhan. Dan saya maunya kalau kalian benar-benar pengen mau nyelamatin Pak Saifuddin Ibrahim, kalau benar-benar kalian cinta nih, kita harus bergandeng tangan. Nggak boleh gandeng tangan, bukan murim. Bukan murim. Maksudnya harus bekerja sama. Maksudnya semakin kalian ladenin dia itu, semakin ini semakin salah tingkah. Makanya aku jarang ngeladenin dia kan. Awal-awal dia mau nyerang aku lah, bilang inilah, bilang itulah, yang ngungkit ini itu mah bagi saya. Nggak bahas Udin, channel Ala Yubi sepi nanti, nggak ada yang nonton. Nah itu dia, kembali lagi ke kalian ini tujuan buka channel ini berjihad, nyari duit atau apa? Tanya kembali lagi ke kalian nih. Nggak, kalau Ala Yubi tujuannya membuat membuat Udin menjadi ODGJ itu. Tujuannya buat jadi ODGJ itu. Enggak. Sekarang gini, kalian melihat bagaimana Tuhan mau bekerja kalau kalian sudah ambil alih.
Tapi gini, Menurut Bun, saya, nggak masalah gini gimana? kan setiap orang beda tujuan ya, beda tujuan. Ya, Kalau di pihak Muslim, ya mohon maaf ini kita jujur ya harus akui ya bagaimana membuat pelajaran buat si Udin ini biar sadar gitu bahwa yang dia lakukan itu kan salah. Jadi kan memang beda gitu. Jadi memang kalau di pihak Muslim tentu saja bagaimana supaya Udin ini sadar bahwa yang dia lakukan selama ini hanya menghujat dan ya membuat kegaduhan gitu. Jadi ya kita juga pengen kalau dia tuh sadar yang dia lakukan ini udah nggak benar dan bisa kembali ke jalannya yang benar ya. Terlepas gini, terlepas agamanya lah. Lu mau Kristen mau agama apapun nggak masalah. Yang penting jangan menghujat, ya jangan menyerang iman orang kan gitu kan. Ya lu mau jadi pendeta silahkan gitu kan. Silakan lalu khotbah dari sana kemari gitu kan. Silakan lu urus keluarga lu ya tanpa harus mencampur adukan agama, tanpa harus membahas agama orang lain. Kalau kami sih gitu. Ya kalau di pihak Muslim saya rasa seperti itu. Mungkin agak berbeda dengan tujuannya Ibun ya. Mungkin Ibun kan pasti punya tujuan yang berbeda dong dengan Muslim. Ya silakan. enggak. Aku sih tetap sama, Dokter Akal. Aku tuh dari awal nikah sama Abi tuh saya tuh banyak berselisih pendapat dari gaya pelayanan. Makanya aku tuh sangat dibenci oleh kalangan-kalangan dia. Mereka selalu nggak suka dengan saya, berpikir karena saya muda menghambat pelayanan. Padahal saya tuh selalu nasihatin dia. Contoh aja yang waktu dia kena corona, itu saya sudah ingetin, saya sudah feeling, jangan ke Bali, jangan ke Bali. Seperti Tuhan itu udah ngomong, ternyata dia kena corona. Saya tuh selalu ingetin, jangan berteman dengan pendeta ini, jangan berteman. Tapi dia tidak selalu dengar saya, karena memang saya akui, di kalangan dia yang bisikannya tuh lebih kenceng. Saya aja istrinya nggak sangat didengerin dia, makanya terjadi seperti ini. Bukanlah orang berpikir, aku kabur karena sudah sedikit donasi. No. Justru dia semakin kalian beritain dia susah, semakin banyak orang nyumbang dia. Semakin banyak duit. Bukan itu. Karena udah aku dari awal kejadian rame itu aku udah ngajak pulang. Ayo pulang Bi. Pulang Bi, kita hadapi bersama. Aku udah mau di Amerika. Dari awal kejadian aja aku udah gelisah. Udah mau pulang. Orang-orang di sana tahu kok aku udah suka di sana. Begitu. Nah, sekarang kan kalian sudah ini nih, sudah berusaha nih udah setahun rasa bikin Abi seperti itu, tapi kan nggak ada ini kan, nggak ada kelihatannya kan, makanya menurut saya. Tapi makin gila ke sini, Bun, makin ke sini makin menderita, kan nggak apa-apa, lucu juga deh. Enggak, semakin kalian ladenin, semakin gila. Coba kalian nggak hirauin dia, kalian bahas tentang Islam yang bagus-bagus, ya nggak usah peduliin tentang dia apa yang Kristen yang model kayak dia tuh, jangan itu mantap. Makanya kita gini, malam ini aku maunya kita punya win-win solution. Sekarang kan kalian protes tuh, para muhtadin banyak kesaksian yang odong-odong menurut kalian. Nah, pasti mualaf juga ada dong. Nah, kita apa win-win solution malam ini? Ya, memangnya dari keputusan kita bisa menjadi keputusan semua, kan susah juga, Bun. Iya, nih, Abi berpikir, dia mau berhenti kalau orang Islam kayak gini, orang Islam mau berhenti ngata Udin kalau gini. Ini gimana kita bisa titik temunya malam ini? Oke, mungkin dari Ibun dulu deh, apa yang bisa ditawarkan. Tapi sebelumnya mau nanya dulu, Bun. Ini banyak hal yang ditanyakin sama netizen nih, termasuk tuduhan Anda bawa kabur uang rekening dari Mbah Udin itu. Benar nggak tuh? Yang nggak bener lah, aku bawa duit ngapain? Aku aja nih, aku ditolong oleh kedutaan Indonesia, cuma baju selai di badan. Polisi yang jemputku aja ketawa, baru kali ini jemput orang dari Amerika nggak bawa apa-apa. Mereka periksa. Tapi tiket aku beli sendiri. Jadi kedutaan Indonesia itu hanya pesan Uberku dari sini sampai ke mereka dengan SPLP. Ada akun Islam yang bilang yang biayain ku pulang itu pihak kedutaan Indonesia. Enggak, itu tiket pulang Amerika Jakarta, itu tiket duitku sendiri. Mereka hanya bayar Uber karena harus Uber itu kartu kredit Amerika. Nah, Uber gua dengan paspor sementara SPLP itu ku ganti, mereka nggak mau. Nah, kalau tiket ku bayar sendiri. Soal bawa kabur duit, justru aku ninggalin duit karena apa? Ku tahu dia nggak kerja. Dia itu mana mau kerja. Kalau aku kan di sana sambil kerja. Karena ku tahu dia nggak bisa kerja,
makanya aku tinggalin duit. Memang dia kenapa bikin giring opini kayak gitu, aku tahu ada maksudnya supaya orang kasihan sama dia. Intinya dia tuh supaya orang kasihan sama dia. Kalau aku kan istri tahu hanya ketawa cengengesan. Nah, kalian kan manas-manasin kayak gitu, dia makin suka. Bilang dia pemulung, ya makin banyak lah duit dia masuk. Makin orang banyak sedih. Kalian bilang angkat ceritaku selingkuh, ya itu supaya kalian dia sedih banget ditinggal istri. Ya justru dengan kalian memberitakan itu banyak orang yang bantu Iya, dia. tapi kita nggak bahas itu kan. Saya udah bilang ya, ibu nggak selingkuh karena terbukti ini udah berapa nih? Udah setengah tahun ya. Nggak ada kok buktinya, Udah ibu setengah masih tahun. sendiri. Ya, masih Iya. sendiri kok, nggak ada yang gituan. Kamu tahu Malah Saipudin ya. kegiatan gua. Ya, Saipudin gimana tuh? Saipudin udah ada wanita baru tuh, Bun. Ya dia mungkin mau cari yang kemarin itu kasus itu, tapi kan para pendukung dia bilang itu anggap hoax. Aku juga bingung ya. Aku juga bingung dengan yang satu frekuensi dengan dia. Kristen itu menurut aku ada dua, yang satu frekuensi model dia, ada yang benar-benar yang sesuai Alkitabiah, yang model-model aku, Dokter Akal. Jadi harus dibedakan, nggak bisa Boleh disamaratakan. saya ngomong sedikit ya. Boleh, silakan Kalau, dari Bang Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hamba Allah yang di room, ya, selamat malam untuk Mbak Sarah, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang ada di live comment. Begini, kalau perihal masalah si Udin ini hendak menikah kembali dengan cara dia perempuan itu suruh masuk Islam. Ya kan, kalau dia status Saifuddin Ibrahim ini kan masih beristri ya. Jadi kalau dia masih beristri, tentu dia tidak gereja tidak dapat menikahkan. Karena itu akan dianggap zina. Maka mereka akan membuat trik yang dimana perempuan itu disuruh masuk Islam. Masuk Islam ya, betul. Terus Saifuddin juga pura-pura masuk Islam. Setelah itu mereka menikahkan tuh. Nah, setelah itu baru jadi Kristen lagi. Karena video itu yang mendapatkan pertama kali itu saya, sepulang saya sholat Jumat waktu itu. Jadi saya klik, saya sangka dia tuh sadar yang dia buat, yang dia kisah-kisahkan tuh, saya sangka dia sadar. Ternyata disangkanya belum live, tapi sudah live itu. Baru terkejut-kejut, terus usai itu ngomongnya belepotan, kebingungan, sampai dia bilang wah kacau ini, gitu kan. Usai itu dihapus. Jadi tapi sudah sempat terekod itu. Jadi kalau menurut saya untuk Mbak Sarah, sudahlah Mbak Sarah, tinggalkan saja. Artinya begini, biarkan saja orang mau berkata apa. Mbak Sarah masih muda, itu yang pertama. Langkah masih panjang, bukan ngompor-ngompori loh ini Aki Julius, bukan. Mbak Sarah kan masih muda, langkah masih panjang, masa depan itu masih jauh ke depan, artinya langkah itu masih panjang. Sementara Saifuddin Ibrahim, kita semua tahu mental dia hanya mental peminta-minta, mental pengemis. Jadi lebih baik tinggalkan saja, biarkan dia mau berbuat apa, manfaatkan Mbak Sarah ini, usia Mbak Sarah ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalaupun Mbak Sarah hendak menikah lagi, menikah udah. Karena itu memang sudah menjadi saya rasa Saifuddin Ibrahim sudah memilih takdirnya, yang dimana dia tidak mau berkumpul dengan keluarganya, sehingga dia ingin tetap hidup berkemewah-mewahan dengan cara menadahkan tangan. Sementara seperti Mbak Sarah sendiri kan sifatnya mandiri dan jiwa bisnis. Lebih baik Mbak Sarah tinggalkan saja Udin. Biarkan dia tolantang-lantung jadi gembel kah, jadi apa, jadi gembel Udin, mau jadi apa, biar saja. Lagi pula Mbak Sarah, masa Mbak Sarah masih selera sih nengok si Udin yang mulutnya macam ikan lohan begitu? Sudahlah, tinggalkan saja Mbak Sarah, cari yang lain. Jangan, nggak boleh tuh. Suami orang itu kode etik itu nggak boleh tuh, suami orang tuh. Iya. Maaf. Oke, silakan. Silakan. Jul, ini cara ngebesarin punyanya Bu Ayu gimana nih? Tekan punyanya Ibun, terus di bawah lu ada tuh pilihan layout. Udah, lu sambil otak-atik dulu. Aku tanyain lagi sama Ibun kalau gitu. Ya Bun, ini kan ya habis tadi kan masalah ATM ya. Masalah ATM artinya nggak benar ya, fitnah yang dibuat oleh si Udin. Terus ini ada lagi nih. Ibun kan selalu mengatakan bahwa
dia lebih mendengar orang lain. Ini mendengar orang lain ini maksudnya siapa itu? Ya Apakah teman-teman dia di netizen atau sekelilingnya. teman-teman gitu? Aku perhatiin ya, sejak dia main YouTube itu, ku perhatiin juga kalian-kalian ini, kalau main YouTube tuh kayaknya terracun oleh komentar. Jadi waktu ku ngajak pulang, dia bilang gini, kamu nggak lihat itu komentar orang jangan pulang. Aku bilang gini, ya udah kalau gitu yang komentar aja yang ngurus kau di sini. Jadi aku melihat orang-orang yang rata-rata main YouTube, kalau nggak kuat mental, itu akan rusak otaknya, terpengaruh oleh komentar-komentar ketagihan gitu. Tapi nggak tahu lah si dokter akal bagaimana. Kalau aku sih melihatnya begitu, Abi. Nah, dan juga aku selama mendampingi Abi itu memang ada teman ini yang kelihatan baik tapi ngejerumuskan. Tapi aku apalah daya karena aku umur masih kecil, jadi selalu susah untuk menasihatin Abi. Tapi Anda keras loh. Selama ini kan kita lihat Ibu ini tipikal yang keras gitu. Istilahnya ribut pun jadi gitu. Aku tuh orangnya keras. Kalau orang kalangan dia udah tahu, pasti udah tahu aku nggak mau di mana tempat. Nah, dia itu orang kaya. Nah, dia punya apa? Kalau dia salah, aku hajar habis tipenya. Kalau orang-orang yang di kalangan dia udah tahu watakku. Tapi kan aku apalah bisa buat. Yang mengerjakan Abi, aku udah larang, udah aku larang, jangan. Tapi dia pernah sih, waktu selama aku di Amerika itu kan sempat dia 1 bulan nggak main YouTube, itu dia nurut tuh. Ya tapi kan karena aku kabur, akhirnya dia main lagi. Sempat sih pernah dia ketakutan, karena aku ancam, kalau kau main nih, gua pulang nih, gua pulang nih ya. Itu sebulan tuh dia nurut. Nah, kenapa aku sampai pulang? Aku berpikir gini, nggak kena kalau kayak gini terus, saya bilang gitu. Aku harus ngambil langkah, makanya aku kabur. Oke, jadi salah satu dasarnya itu ya, biar istilahnya ada turning point ya dalam hidup si Saiful ini, biar dia bisa renungkan hal tersebut. Nah, jadi masa-masa gini nih, aku tetap pantau dia. Nah, buat Pak Yusuf tuh terima kasih lah nasihatin, tapi aku lebih bukan mementingkan diriku sendiri. Kalau aku mementingin diri sendiri emang udah lama aku kabur ninggalin Abi, tapi ku lebih sampai sekarang tuh aku lagi berharap kami kembali bersama, berkumpul keluarga dengan anak dia yang sebelumnya. Padahal anak sebelumnya itu Kadafi itu udah mau tinggal sama kami. Nah, aku berharap juga dia seperti biasa normalnya pendeta-pendeta khutbah. Udahlah, masa-masa kayak gini nih nyenengin orang tuh, karena aku udah waktu kasus yang pertama orang tuh banyak cuci tangan, udah pengalaman, jadi orang tuh hanya komentar semangat, bongkar, giliran susah pasti istri yang susah. Ini aja aku feeling nih ya, misalnya ada sesuatu terjadi apa-apa nanti juga pasti Abi tuh balik ke aku sangat yakin itu. Hebat lah tuh para donatur, para benar. mengurus. Iya betul, orang kadang-kadang komen, tapi giliran ada kenapa-kenapa pada hilang semua ya. Jadi mirip sama pada cuci tangan. Nah, kasarnya kayak Yesus lah, waktu mau disalib juga murid-muridnya kabur gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan gini, Ibun, ini kalau Saifuddin nih benar-benar udah terpuruk sampai benar-benar terpuruk, dia mau kembali sama Ibun tetap membuka ini pintu? Tetap orang udah apa yang telah dipersatukan tuh sulit. Ku tipe orang nggak tegaan, walaupun ku muda. Kalau ku udah dari dulu ngelihat kelakuan dia udah ku tinggalin, karena ku punya jiwa, punya hati kemanusiaan. Sekarang gini, aku mau buat dia deportasi, sekarang pun dia udah jahat sama aku, bisa. Memang di Amerika hukum penistaan agama nggak berlaku. Tapi kalau aku lapor dia penelantaran anak dengan pelecehan terhadap wanita, itu hukum di Amerika nomor 1, bisa dideportasi, bisa gugur asli. Wanita mana yang dilecehkan dia? Ya kan nggak mungkin istrinya dilecehkan. Itu kan banyak itu pelecehan, dia ngata menghina aku. Melecehkan istri bisa juga? Ya bisa lah, kan Amerika tuh sangat menjunjung wanita dan anak-anak.
Kalaupun mau jahat hati bisa itu, tapi ku tidak mau kuna alami, biar Tuhan sendiri bekerja. Makanya aku maunya kita bekerja sama. Semakin kalian meladenin dia semakin gila. Maksudku, kalau kalian mau nih Saifuddin diam, salah satunya jangan dihirauin. Kalian mendingan Tapi bahas kalau yang Saifuddin lain. diam, orang nggak mualaf, Bun. Sekarang sebenarnya kami kalau mau jujur ya, Islam itu Ya. cukup diuntungkan dengan adanya Saifuddin. Kayak sekarang ini, saya kalau ditanya sama orang, lu ngapain bahas agama? Oh, karena kami mengcounter orang-orang seperti Paul Jang dan Saifuddin. Nah, jadi kami nggak perlu capek-capek jelasin. Oh, yang kami lakukan, kami melawan polemikus. Siapa itu polemikus? Jelasin panjang lebar, susah. Kalau sekarang kami cuma bilang, kami menghadapi orang-orang ya seperti Saifuddin dan Paul Jang. Kalau ada yang nggak kenal, search di Google siapa Saifuddin. Begitu mereka search, oh, yang gini rupanya ya. Ada rupanya penghujat seperti ini. Nah, jadi enak kami menjelaskan kepada orang, dan berkat Saifuddin banyak juga yang mualaf, apalagi pernyataan Saifuddin yang mengatakan jangan. Coba Bang Alayubi yang paling jago, silakan Bang Alayubi tirukan. Niru yang mana nih? Niru yang mana? Jangan masuk Jangan Kristen. masuk Kristen. Nah, dari kamu sini. Saya artinya apa ya? Puas hati gitu ya, dapat panas-panas sisi Udin, yang dimana Udin ini ketika menghina Nabi, menghina Allah, mencela Allah, menista Allah dan Rasulnya, begitu sakitnya kita ke musimnya. Nah, gantian kita ya, karena memang hanya itu yang dapat kita balaskan ya, kita kompor-kompori istrinya. Lalu saya katakan saja, sudah, kalau si Udin tidak dapat kasih makan, biar saya kawin istrinya. Nah, itu nanti dia apa reaksinya ya? Apakah dia mau kesurupan? Kita tunggu kaum muslimin. Wah, puas hati saya kaum muslimin ya. Kenapa? Memang si Udin ini kurang ajar. Jadi kalau kita membalasnya dengan dalil-dalil percuma ya, dengan lelucon-lelucon saja ya, kita kompor-kompori istrinya supaya pisah dari si Udin ini ya. Aduh, menyakitkan pokoknya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.